fi suduril ladzina utul ilma, di dalam dada orang-orang yang punya ilmu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 49 ya. Al-Ankabut 49. Di dalam dada ahli ilmu. Jadi kalau ingin tahu rahasia banyak hal hidayah dan petunjuk ke Siratul Mustaqim, maka berinteraksilah dengan dada-dada ahli ilmu tersebut. Wallahu ta'ala alam. Yang berikutnya, setelah guru, saudaraku yang Allah muliakan, yang berikutnya dari Al-Imam An-Nawawi. Kok bisa punya karya seperti itu, diterima dan lain sebagainya? Para ulama mengatakan karena beliau sosok yang berusaha menjaga waktu beliau, menjaga waktu beliau semaksimal mungkin. Beliau berusaha menjaga waktu agar tidak terbuang percuma, agar waktu itu digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kalau nggak untuk ilmu, amal, amal, ilmu, ilmu, amal, amal, ilmu. Makanya para ulama mengatakan beliau adalah pemimpinnya umat Islam dalam ilmu dan amal. Di waktu yang sama beliau gabungkan dua hal. Ilmunya, menuntut ilmunya kuat, ibadahnya luar biasa. Beliau abid. Kita sudah bacakan kan bagaimana testimoni para ulama. Alimul ubad, abidul ulama. Ulamanya para ahli ibadah dan ahli ibadahnya para ulama. Subhanallah, dua digabung jadi satu. Saudaraku yang Allah muliakan, beliau pernah cerita bagaimana beliau menuntut ilmu dan menghabiskan waktu. Kata beliau, ketika beliau belajar di Damaskus, di madrasah Rawahiyah, wa baqitu sanatain lam adha janbi ilal ard. Dan aku menghabiskan waktu 2 tahun dan aku nggak pernah meletakkan sisi tubuhku ke atas permukaan tanah. Artinya beliau nggak pernah sengaja rebahan 2 tahun. Kata Imam Zahabi rahimahullah ketika menjelaskan kalimat beliau di atas, wa dhuriba bihil mathal fi ikbabihi ala talabil ilmi lailan wa nahara. Ini sebuah gaya bahasa majas untuk menunjukkan bagaimana beliau berjuang dan menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu siang dan malam. Dan beliau berusaha nggak tidur, kecuali ketiduran. Itu maksudnya. Aku nggak pernah sengaja rebahan. Jadi kalau ngantuk ketiduran. Kadang-kadang tidur sambil duduk gitu loh. Nggak pernah sengaja tidur. 2 tahun. Atau bayang 2 tahun. Kalau tidur, ketiduran. Sama kayak kita, saudaraku. Aku juga gitu, Ustadz. Kalau belajar, pasti ketiduran. Iya, ketiduran. Tulis 15 menit baca. Ketiduran benar. Makanya sebagian bilang kalau mau ngantuk udah nggak usah ribet-ribet, baca aja atau dengerin khutbah Jumat tuh tidur. Subhanallah. Jadi ketidurannya sama tapi madhabnya beda. Kalau kita baru baca 2 halaman ketiduran, baru baca 3 halaman ketiduran. Bahkan ada orang tuh selama sepekan nggak pernah move on dari muqaddimah sebuah buku. Muqaddimahnya belum masuk bab 1, baru baca tidur,
Baru baca sebentar, tidur. Baru baca 3 baris, tidur. Subhanallah. Imam Nawawi ketiduran dalam tanda kutip, tapi beneran. Dipaksa. Subhanallah. Beliau gak tidur kecuali capek banget. وضبط أوقاته بلزوم الدرس أو الكتاب والمطالعة أو تردد على شيوخ. Dan beliau ngatur waktunya, dibagi-bagi waktunya, waktu untuk belajar, waktu untuk mencatat, menulis, waktu untuk mutala, untuk baca, untuk research, untuk neliti, waktu untuk mendatangi guru. Ada waktunya kapan datang ke guru. Harus rutin datang sama guru, harus rutin baca, harus rutin nulis. Makanya para ulama mengatakan annahu kana la yadhi'u lahu waqt fi lailin wala nahar illa fi wadhifatin min al-ishtighal bil ilm. Beliau tuh nggak pernah nyanyiakan waktu. Mau malam mau siang nggak ada waktu istirahat. Oh malam istirahat, oh nggak ada. Subhanallah. Beliau kecuali tadi ketiduran, udah capek banget akhirnya ketiduran. Kecuali beliau isi untuk kesibukan dengan ilmu. Kesibukan dengan ilmu. Hatta innahu fi dhahabihi fi tariq wa iyabihi. Sampai itu kalau beliau pergi ke sebuah tempat di jalan, itu pasti baca. Beliau jalan kaki misalnya baca. Atau murojaah hafalan. Atau sambil nulis, pegang buku. Begitu juga pas pulang baca, mengingat murojaah, nyatet. Wa yashtagil fi tikrari mahfuzah atau mutala'ah. Ngulang-ngulang ingatan beliau. Kemarin bicara apa? Yang saya dapetin apa tadi? Diulang-ulang. Atau mutala'ah atau baca. Dan itu sebagian orang mengatakan itu 6 tahun beliau kayak begitu. 6 tahun. Siti sinin. Sebagaimana yang dibawakan oleh Imam As-Sakhawi dalam kitabnya. Beliau menukilkan itu. Makanya kata Imam Suyuti juga, ini sosok itu nggak pernah menyanyiakan sa'ah sedetik sekalipun di luar ketaatan kepada Allah. Subhanallah. Ini sosok ini, kata Imam Suyuti, itu nggak pernah membuang-buang waktunya, walaupun semenit, walaupun sedetik. Bayangkan, hanya saat itu bisa diartikan sejam, bisa diartikan sesaat. Untuk sesuatu yang bukan ketaatan. Kalau nggak baca, sholat, zikir, tadarus, nulis, murojaah ngulang, pergi ke guru, saling menasehati, lu baca lagi, ada yang sholat, lu zikir, baca Quran. Kalau nggak sholat, baca Quran, berzikir kepada Allah, udah, puasa, qaiman shaiman. Para ulama mengatakan beliau ini rajin sholat dan rajin puasa sunnah. Waktunya diatur demikian, subhanallah. Al-Imam Ibnu Jama'ah pernah mengatakan, beliau ditanya tentang waktu tidur. Imam Nawawi pernah ditanya tentang waktu tidurnya. Faqala, idza ghalabani naum istanatu ila al-kutub lahdhah wa antabi. Kalau aku ngantuk banget, capek banget, maka aku akan rebahkan diriku ke buku. Sesaat saja. Wa antabi. Lalu habis itu aku bangkit lagi. Subhanallah. Sesaat aja. Capek nih. Bangkit lagi. Mungkin 5 menit, 10 menit, bangkit lagi, baca lagi. Subhanallah. Kana kathir as-sahar mukibban 'ala al-ilmi wal amal.
itu beliau sering kali begadang dalam rangka belajar dan ibadah. Sering begadang. Ini sosok sering begadang dalam rangka belajar dan ibadah. Bukan nonton bola, bukan nonton drakor dan lain sebagainya, bukan main game online. Gimana mau buat karya kalau kerjaan kita main? Bukan ngerumpi, bukan ngobrol, atau hal-hal yang kurang bermanfaat lainnya. Dan beliau pernah cerita, saudaraku yang Allah muliakan, dan ini dinukilkan oleh banyak sekali ulama, hampir ulama yang menjelaskan biografi beliau menukilkan hal ini. Imam Suyuti, As-Sakhawi dan lain-lain, Ibnu Attar, beliau itu setiap hari yaqra kulla yawm 12 darsan 'ala al-masyayikh syarhan wa tashiha. Beliau itu kajiannya, beliau baca di hadapan gurunya itu 12 pelajaran. 12 setiap hari. 12 pelajaran. 12 pelajaran. Subhanallah. Kalau kita misalnya, kita kan 2 ya, pagi sama sore. Kajian kita 2. Atau ustadz-ustadz lain mungkin ada yang 2, ada yang 3 dan seterusnya. Beliau 12. Kita 2 aja udah nggak istiqomah, subhanallah. Gimana mau buat? Cuman 2 kajian, nggak istiqomah. Cuman 2 kajian malas. Ada yang cuman sekali kajian malas. Ada yang seminggu cuman sekali. Ini beliau 12 kajian kalau bahasa kita sekarang. 12 kajian setiap hari. 12 kajian setiap hari. Belajar berbagai macam ilmu. Subhanallah. Dan gak hanya 12 kajian. Kuntu u'allik jami'a ma yata'allaqu biha min syarhi mushkil wa idahi ibarah wa dhabtil lughah. Lalu setelah ngaji 12 kali kajian, itu bukan selesai. Aku kembali murajaah, diulang lagi. Aku buat catatan yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran hari tersebut. Mungkin keterangan dari kalimat yang pelik gitu lah, atau ibarat-ibarat yang rumit, atau bahasa-bahasa yang asing, semua dicatat lagi, dimurajaah, diulang kembali. Jadi udah kajiannya 12 kajian per hari. Makanya beda kan percepatan beliau dengan kita. Coba bayangin aja. Berarti kalau misalnya kita kajiannya seminggu sekali, berarti ketika seminggu sekali kita menempuh sebuah materi selama 3 bulan, beliau hanya sehari. Ya kan? Kalau seminggu sekali 12 kali berarti berapa? 3 bulan kan? Jadi kita mempelajari materi yang sama dengan Imam Nawawi. Ini simpel-simpelan aja. Ya nggak mungkin juga, tapi simpel-simpelan. Kita 3 bulan, beliau hanya 1 hari. Itu pun seminggu sekalinya kita nggak baca di rumah. Nggak di murojaah. Kalau datang ke kajian, ngaji kitabnya taruh di mobil. Kalau dibawa pulang, langsung taruh rak. Minggu depannya ustadznya nanya, minggu lalu belajar apa? Allahu ta'ala a'lam bisawab. Allah yang tahu, saya nggak lupa Pak Ustadz. Lupa. Nggak dibuka lagi. Beliau 12 kali kajian sehari, itu masih sempat murojaah.
masih sempat ngulang kembali, dan masih sempat mengamalkan ilmunya. Allahu Akbar. Karena kita tahu bersama ucapan Abu Darda, belajar nggak diamalin itu sama saja menambah bumerang kita di hari kiamat kepada Allah. Karena Allah kan tanya, wa an ilmi fima amila bih, dia akan ditanya tentang waktunya, bagaimana dia, mohon maaf, wa an ilmihi fima amila bih, dia akan ditanya tentang ilmunya dan bagaimana dia amalkan ilmunya tersebut. Itu luar biasa. Kita aja, saudaraku yang Allah muliakan, kita kajian sehari 2 kali, itu kotaknya masih sama. Kita masih menanamkan hal-hal dasar, tapi dari angle yang berbeda. Hari ini angle ke kanan, hari ini angle di kiri, angle depan, angle belakang. Sebenarnya kotaknya sama. Kotaknya sama untuk menekankan pondasi. Ini beliau belajar fikih, belajar bahasa, belajar nahwu, belajar asmaul rijal, beliau belajar al-wasit, al-muhadzab karya Syirazi, belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, belajar al-luma Ibnu Jinni dalam bahasa, dalam nahwu, dalam usul belum belajar al-luma juga. Itu 12-nya tuh ada usul fikih, ada hadits, segala macam. Itu belum bisa amalkan. Makanya sebagian orang mengatakan ini hiperbola, tapi dijawab lagi para ulama, enggak, itu bukan hiperbola, itu keberkahan waktu. Keberkahan waktu. Beliau bisa mengerjakan aktivitas 2 hari hanya dalam 1 hari. 2 hari itu juga luar biasa. Coba deh kita pikirkan ya, kita kajian 1 sesi sehari aja, terus disuruh murojaah, disuruh ngulang kembali, atau guru kita bilang besok kita ujian ya, itu kita sesinya 1 jam, kita butuh ngulangnya mungkin 1, 2, atau 3 jam untuk ujian besok, dibaca lagi, dihafal, dicatat. Imam Nawawi 12 sesi, 12 kajian, dan masih sempat ngulang, dibaca lagi yang ke-12-12-nya itu, dicatat lagi, dicek lagi, ini aku belum ngerti ya, cek lagi, tanya. Masih sempat tadi, masih sempat berkhidmat sama guru, masih sempat ibadah, masih sempat sholat, masih sempat puasa, subhanallah, masih sempat baca Quran. Abidul ulama, ahli ibadahnya para ulama, masih sempat zikir, masih sempat bersalawat, masih sempat nyiapin air dan berkhidmat sama gurunya. Itu gimana cerita, subhanallah. Allahu Akbar. Itu Imam Nawawi, makanya berkah. Makanya berkah. Makanya Imam Nawawi memberikan testimoni, wa barakallahu li fi waqti wa ishtighali wa anani alaih. Ini Allah kasih keberkahan kepada waktuku, berkah. Karena berjuang. Kan itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Akhir surat Al-Ankabut itu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di atas jalanku, kami akan berikan petunjuk. Bersungguh-sungguh enggak? Coba korelasikan ke diri kita hari-hari ini. Waktu kita habis buat apa? Buat nonton kah? Gimana mau berkah? Dipakai buat nonton. Ya nggak bermanfaat. Dipakai buat ketawa. Dipakai hanya buat kepoin urusan orang. Kepoin dunia, subhanallah. Benar kata Nabi SAW, ni'matani maghmunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Ada 2 nikmat yang disia-siakan oleh banyak manusia, ditelantarkan banyak manusia, dilepaskan banyak manusia, dibuang sama banyak manusia. Sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang.
Padahal waktu ini lebih mahal, saudaraku, lebih mahal. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami, aku nggak pernah menyesal sebagaimana penyesalanku terhadap sebuah hari yang begitu tiba terbenamnya matahari sedangkan amalku nggak bertambah. Artinya nggak ada yang membuat Abdullah bin Mas'ud nyesel senyesal-nyeselnya kecuali sebuah hari berlalu tanpa amalan, sebuah hari berlalu tanpa ilmu. Itu nyeselnya minta ampun. Kita ketawa-ketawa, kita santai-santai, kita nggak ada merasa bersalah. Ya gimana kita mau berkah? Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, saya tuh ketemu generasi orang-orang yang benar-benar menjaga waktunya melebihi semangat kalian menjaga uang dan harta kalian. Saya ketemu dengan banyak orang, ulama-ulama, orang-orang saleh, itu kalau jaga waktu itu lebih ketat daripada kalian menjaga uang kalian. Gimana sih kita jaga uang? Kita jaga benar-benar kan. Kita buka tabungan segala macam biar nggak hilang. Kita beli brankas di rumah. Kita jaga. Kalau ada yang nyuri kita kejar. Kita teriakin maling. Kita teriakin copet. Sendal kita diambil orang, kita kejar. Padahal itu cuma sendal jepit. Ketika dikejar, ternyata udah capek-capek, itu bukan sendal kita, karena sama-sama sendal jepit, itu sendal masjid misalnya. Tapi kita udah kejar, tuh saking takutnya sendal jepit kita hilang. Gimana waktu hilang, santai kita, tenang, ketawa-ketawa, waktunya hilang, ketawa-ketawa. Padahal kan ditanya sama Allah, wa an umrihi fima afna, kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, dia kan ditanya tentang umurnya, waktunya, gimana dihabisin tuh. Kita sedang, ini waktu banyak saudaraku, ini waktu rizki dari Allah. Oke, kita di PHK, kita dirumahkan, tapi Allah nggak ambil waktu kita. Kenapa kita nggak manfaatin? Kenapa kita larut dalam kesedihan? Manfaatkan dengan belajar, dengan ibadah, dengan zikir, dengan doa. Susah, Imam Nawawi juga susah. Imam Nawawi makan sehari sekali. Imam Nawawi itu nggak sarapan, nggak makan siang, makannya di waktu malam. Tapi 12 kajian. Dan bukan hanya ngaji, diamalin, dicatat di murojaah. Subhanallah. Ini waktu besar di depan kita nih. Ini karena kita nih salah kaprah, kita pikir rizki itu hanya tentang uang. Kita nggak nganggap waktu itu lebih mahal daripada uang. Waktu lebih mahal. Time is money itu bukan konsep kita. Konsep kita itu waktu lebih mahal daripada uang. Lebih mahal. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dan Al-Imam Yahya bin Mu'adz, idha'atul waqt, menyanyiakan waktu, itu lebih bahaya dan lebih fatal daripada kematian. Allahu Akbar. Menyanyiakan waktu itu lebih fatal daripada kematian. Kenapa? Karena idha'atul waqt taqta'uka anillahu anil akhirah. Karena menyanyiakan waktu akan membuat Anda gagal mendapatkan ridho Allah dan gagal di akhirat. Wal maut yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Adapun kematian itu membuat Anda terputus, terpisah dengan dunia dan ahli dunia. Sekali lagi, idha'atul waqt, menyanyiakan waktu, itu membuat kita terpisah dengan Allah dan hari akhirat. Kita gagal dapat ridho Allah dan kita akan gagal di akhirat. Adapun kematian itu akan membuat kita terpisah dengan dunia dan dengan ahli dunia. Tapi Anda
Anda nggak akan terpisah dengan Allah. Justru itu jalan menuju Allah. Itu ucapan Al-Imam Al-Qayyim. Al-Imam Yahya bin Mu'adz mengatakan bahwa menyanyiakan waktu itu yaqta'uka 'anil haqq wal maut yaqta'uka 'anil khalq. Menyanyiakan waktu itu akan memisahkan Anda dari kebenaran. Dan di antara kebenaran Allah Subhanahu wa taala, hari akhirat, iman. Gak ada orang yang imannya kuat itu menyanyiakan waktu, itu gak ada. Itu kaidah. Orang yang imannya kuat itu selalu menjaga waktu. Gak ada menyanyiakan waktu. Karena begitu disia-siakan waktu, dia akan terpisah dari kebenaran, terpisah dari iman. Adapun kematian, kata Al-Imam Yahya bin Mu'adz, itu memisahkan Anda dari al-khalq, dari makhluk, bukan dari kebenaran. Jadi yang satu anil haq, yang satu anil makhluk, anil khalq. Subhanallah. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyesal pada hari kiamat kelak? Orang-orang yang minta dibalikan ke dunia. Allah bicara tentang waktu. Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami sudah kasih kamu waktu yang sudah cukup untuk digunakan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan pelajaran, yang mendapatkan ibrah, mendapatkan kebenaran. Dan kami sudah kasih peringat pihak yang mengingatkan kalian. Dalam surat Fatir ayat 37. Kan itu. Itu respon dari siapa? Ketika orang yang dimasukkan ke neraka, wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di neraka, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak di neraka, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari sini. Kami janji, kami akan beramal soleh, kami akan sholat, kami akan puasa, kami akan zikir, kami akan baca Quran, kami akan menuntut ilmu, kami akan ngaji, kami akan, gak apa-apa deh gak datang kajian, kami akan online. Ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan rubah semua kegiatan kami yang sia-sia, yang hanya ketawa, yang hanya tidur, yang hanya ngobrol, yang hanya nggak jelas, yang hanya main. Apa kata Allah? Allah kasih balik lagi ke dunia. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami udah kasih waktu ya? Udah dong. Dan waktu yang kami kasih sudah cukup bagi orang yang mengambil ibrah, sudah cukup bagi orang yang mengambil pelajaran, sudah cukup bagi orang yang mau berubah, sudah cukup bagi orang yang ingin jadi orang baik, sudah cukup bagi orang untuk menjadi orang soleh. Allah kasih waktu kepada kita, itu sebenarnya cukup. Makanya kata Imam Qatadah ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, i'lamu anna tulal umri hujjah. Ketahuilah, waktu itu akan jadi hujah pada hari kiamat. Jadi hujah. Waktu itu akan jadi hujah. Sesuatu yang akan menolong kita, membantu kita, mensupport kita. Dan sebaliknya, kalau kita sih akan jadi bumerang yang menusuk kita. Imam Nawawi, kunci keberkahan jaga waktu. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, ini fase, ini hari-hari yang sangat mahal kalau kita bisa berpikir jauh lebih luas dari pemahaman rizki hanyalah uang. Kita tidak mengkerdilkan. Kita tahu susah. Kita tahu banyak orang kehilangan hartanya pada hari ini, kehilangan pemasukannya, dan itu berat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang berlimpah bagi kita. Tapi bukankah nikmat waktu Allah berikan? Nikmat waktu Allah berikan, gunakan untuk memperkuat diri kita, untuk belajar, untuk mengevaluasi,
untuk membangun pondasi ke arah yang lebih besar. Ini waktu banyak sekali gunakan untuk ibadah, taqarrub kepada Allah, beristighfar, kembali kepada Rabbul Alamin, evaluasi ibadah-ibadah kita. Jangan kita begini nih karena kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah sebuah musibah menimpa kalian itu pasti ada andil dosa-dosa kalian. Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ini waktunya istighfar, ini waktunya taubat, ini waktunya kembali kepada Rabbul Alamin. Dan isi waktu dengan ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Dan bagi yang punya harta atau punya kemampuan, punya skill, Allah berikan itu bukan untuk jadi penonton di hari-hari ini. Bukan jadi penonton, apalagi hanya komentator. Kita harus berbuat. Kita harus bantu saudara kita. Kita harus isi waktu kita dengan manfaat. Kalau tidak, jadi bumerang. Allah akan tanya, apa karya kita di hari-hari ini? Apa yang kita lakukan di hari-hari ini? Apa yang kita kerjakan di hari-hari ini? Sudahkah kita bantu saudara kita? Sudahkah kita habiskan waktu kita untuk memikirkan orang? Memikirkan perut orang lain. Bukan hanya perut kita. Orang udah makan atau belum? Gimana hidupnya? Udah bayar kontrakan atau belum? Ini waktu, gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Biar Allah kasih keberkahan. Biar Allah kasih keberkahan. Ini kuncinya Imam Nawawi. Waktunya berkah. Karena beliau habis-habisan. Jadi waktu berkah itu bukan duduk santai, ngopi-ngopi, ketawa-ketawa. Alhamdulillah waktu aku berkah loh. Kok bisa? Ya ini aku santai-santai. Bukan. Waktu berkah itu kajian beliau 12 kali sehari. Murojaah lagi. Baca Quran. Nggak tidur. Tidur hanya berandaskan kitab, bangun lagi. Lalu sholat lagi, ambil wudhu. Lalu mikirin gurunya. Gurunya mau wudhu, dibuatin, disiapin air. Mikirin gurunya gimana nih? Berkhidmat sama guru, berbakti sama orang tua, dan lain seterusnya. Maka hasilnya salah satunya karya yang akan kita nikmati insyaallah ta'ala dan membawa keberkahan. Makanya Allah itu nggak pernah nyelisih janjinya. Allah kasih keberkahan karya beliau sampai hari ini, dan insyaallah sampai masa depan. Itu hasil dari janji Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih. Kalau kita jungkir balik, Allah kasih. Imam Nawawi mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Karyanya bukan hanya untuk puluhan tahun, bukan hanya untuk ratusan tahun, ribuan tahun. Ribuan tahun insyaallah taala. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini karya luar biasa dan banyak mutiara-mutiara hikmah untuk kita, dan sangat berkaitan dengan kondisi kita saat ini, karena beliau sabar dan menjalani hari-hari yang berat dan sulit dalam kehidupannya. Kajian 12 kali dalam sehari itu susahnya minta ampun. Belum lagi murojaah, belum lagi sholat, belum lagi baca Quran, belum lagi berzikir, belum lagi beliau hanya makan 1 kali sehari. Kita aja kajian sekali itu pulang dari majelis, pulang dari masjid, udah ngajak teman-teman makan siang dulu. Lapar kita nih. Curhatnya udah, aduh otak aneh ngebul. Padahal kajian cuma sejam, 1,5 jam. Itu pun datangnya terlambat. Otak udah ngebul. Beliau 12 kali sehari. Makan cuma sekali sehari. Makan sekali, kajian 12 kali. Kita kebalik. Kajian sekali, makannya 12 kali. Makanya beda keberkahan. Ini yang bisa disampaikan. Semoga kita semua dapat ibrah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.